Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan subbab ekuitas. Next slide. Baik, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahmaniar Khalifatul dengan NIM akhir 056. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Kasful Anwar Abrori dengan NIM akhir 089. Ada Nasma Aurelia Ayu dengan NIM akhir 248. Kemudian ada Alia Dinar Salsabila dengan NIM akhir 335. Ada Ega Hardian Putra Wijaya dengan NIM akhir 358. Serta yang terakhir Yanti dengan NIM akhir 439. Baik, yang pertama ada paradigma antropologis dan induktif. Pendekatan antropologis atau induktif ini dalam akuntansi banyak ditemukan dalam studi-studi oleh tokoh seperti Gilman, Helter, Idril, Lexion, dan Patton. Ciri khas pendekatan ini adalah fokus pada pengamatan terhadap praktik akuntansi nyata yang berkembang di lapangan, bukan pada pengembangan teori secara normatif atau ideal. Ijril itu menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam akuntansi. Menurutnya, hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan adalah inti dari praktik akuntansi. Ia juga menyajikan model akisimotik untuk menunjukkan bahwa biaya historis tetap relevan jika dipahami dalam konteks akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Next slide. Kemudian Littlelation juga memiliki pandangan serupa. Ia menyatakan bahwa teori akuntansi itu terbentuk secara induktif dari pengalaman praktik. Ia juga menyoroti bagaimana para pengejar dan praktisi akuntansi mulai mengembangkan penjelasan dan justifikasi atas prosedur yang digunakan, menciptakan teori dari bawah ke atas berdasarkan praktek yang sudah mapan. Sementara itu, Gordon itu mengembangkan teori peralatan laba yang menyatakan bahwa manajemen akan memilih prinsip akuntansi yang memungkinkan pelaporan laba yang lebih stabil. Stabilitas ini itu dianggap dapat meningkatkan kepuasan pemegang saham yang pada akhirnya mendukung kepentingan manajemen seperti keamanan posisi, pendapatan, dan pertumbuhan perusahaan. Namun teori ini itu mendapatkan kritik karena mengasumsikan hubungan yang terlalu langsung antara laba akuntansi dan harga saham. Kemudian ada West dan Zimmerman yang kemudian memperluas pendekatan ini dengan teori positif akuntansi. Mereka menyatakan bahwa pemilihan standar akuntansi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti regulasi, pajak, biaya politik, dan kompensasi manajemen. Mereka juga menunjukkan bagaimana praktik akuntansi itu digunakan untuk mengelola arus kas dan insentif, menjadikannya bagian dari strategi manajerial. Next slide. Kemudian ada gambaran subjek permasalahan. Paradigma antropologis atau induktif itu menyoroti dua fokus utama, yakni yang pertama itu ada praktek akuntansi yang ada dan sikap manajemen terhadapnya. Tujuan penelitian dalam paradigma ini itu adalah memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik yang ada, bukan mempertahankan status, tetapi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan. Kemudian juga ada teori dalam paradigma antropologis atau induktif ini. Yang pertama itu ada 4 teori dalam paradigma ini. Pertama ada ekonomi informasi, yang menekankan pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua ada model analitis atau keagenan, yang fokus pada hubungan agen prinsipal. Kemudian ada hipotesis peralatan laba, yakni penghasil mengkaji motivasi manajemen dalam menjaga stabilitas laba. Serta yang terakhir adalah teori positif akuntansi, yang dimana ia menjelaskan dan memprediksi pilihan akuntansi berdasarkan ekonomi dan politik. Kemudian juga ada 3 pendekatan utama yang digunakan, yakni yang pertama itu ada teknik peralatan laba, kemudian yang kedua juga ada teknik manajemen penghasilan, serta pendekatan yang terakhir yakni teknik teori positif akuntansi. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, kemudian ada paradigma laba sebenarnya atau deduktif. Paradigma laba sebenarnya atau deduktif merupakan sebuah pendekatan normatif deduktif dalam menyusun teori akuntansi yang diawali dengan prinsip dasar deduktif dan bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi laba yang ideal dan berguna bagi semua pengguna.
paradigma sebenarnya juga merupakan hasil karya dari Alexander, Canning, Edward, dan Bell. Para penulis tersebut berbagi suatu perhatian pada suatu pendekatan normatif dedukatif terhadap penyusunan sebuah teori akuntansi. Next slide. Kemudian ada teori-teori paradigma laba sebenarnya atau deduktif. Teori-teori yang muncul dari paradigma laba sebenarnya menyajikan alternatif bagi sistem akuntansi biaya historis. Secara umum, terdapat 5 teori atau kelompok pemikiran yang dapat diidentifikasikan. Yakni, yang pertama ada akuntansi tingkat harga yang telah disesuaikan atau daya beli saat ini. Jadi, eh, teori ini itu menyesuaikan data keuangan dengan tingkat inflasi atau daya beli saat ini. Tujuannya agar laporan keuangan mencerminkan nilai real, bukan nilai lama yang sudah tidak relevan. Misalnya, harga beli mesin 5 tahun yang lalu tidak lagi akurat jika dibandingkan dengan harga saat ini. Kemudian yang kedua ada akuntansi biaya penggantian. Jadi, yang mana aset dicatat berdasarkan biaya jika aset tersebut harus diganti sekarang dan bukan harga belinya dulu. Ini berguna dalam pengambilan keputusan manajerial karena mencerminkan biaya aktual yang akan dikeluarkan jika perusahaan tersebut harus mengganti aset tersebut. Kemudian yang ketiga ada akuntansi nilai pembatasan. Jadi fokus pada nilai minimum yang bisa direalisasikan dari suatu aset. Biasanya lebih konservatif digunakan untuk menghindari penilaian aset yang terlalu optimis. Kemudian di keempat ada akuntansi contemporary. Jadi menilai aset berdasarkan nilai bersih yang bisa direalisasikan atau dijual dan dilakukan secara berkelanjutan. Cocok digunakan jika perusahaan ingin terus memperbarui informasi nilai pasar asetnya. Dan yang kelima ada akuntansi nilai sekarang. Jadi teori ini menggunakan konsep present value atau nilai sekarang untuk menilai aset atau kewajiban. Biasanya digunakan untuk menghitung nilai wajar suatu item berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan. Lalu didiskontokan ke nilai saat ini. Next slide. Metode paradigma sebenarnya atau deduktif. Bagi mereka yang menerima paradigma laba sebenarnya atau deduktif, umumnya menerapkan pemikiran analitis untuk membenarkan penyusunan dari suatu teori akuntansi atau mengungkapkan terkait keunggulan-keunggulan dari model penilaian aktiva atau penentuan laba tertentu selain dari akuntansi biaya historis. Para pendukung dari paradigma ini umumnya melanjutkan dari tujuan dan asumsi-asumsi mengenai lingkungan hingga ke metode yang lebih spesifik. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kegunaan keputusan atau model keputusan. Chambers mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi harus logis dan relevan untuk mendukung keputusan yang rasional. Meski tidak mengembangkan paradigma ini lebih lanjut, ia menekankan kegunaan kastara. May dan lainnya juga menyoroti berbagai fungsi laporan keuangan tanpa memakai pendekatan model keputusan secara eksplisit. Meskipun mengenalkan konsep tersebut, Chambers tidak sepenuhnya mengembangkan paradigma kegunaan keputusan. Ia lebih memilih membangun teori akuntansi berdasarkan pada kegunaan kastara daripada model keputusan pengguna tertentu. Hal serupa juga dilakukan oleh May yang menyusun berbagai kegunaan laporan keuangan seperti dasar kebijakan fiskal, regulasi, perpajakan, hingga penilaian investasi tanpa menerapkan model keputusan secara eksplisit. Next. Berbeda dengan Chambers dan May, Beaver, Kennelly, Voss, dan Sterling mengembangkan paradigma kegunaan keputusan dengan menekankan kemampuan peramalan sebagai tolak ukur evaluasi metode akuntansi. Metode yang lebih baik dalam memprediksi peristiwa ekonomi dianggap lebih berguna untuk pengambilan keputusan. Sterling menilai kegunaan informasi lebih penting daripada objektivitas atau verifiabilitas karena keberagaman kebutuhan pengguna dan keterbatasan informasi. Oleh sebab itu, akuntansi harus menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan yang rasional. Next. Selanjutnya yaitu teori dalam paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Pada pengambilan suatu keputusan bisnis dan akuntansi, teori dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama yaitu teori terkait model keputusan. Jenis teori ini membahas berbagai model keputusan yang digunakan dalam bisnis, contohnya economic order quantity, program evaluation and review teknik, pemrograman linear, penganggaran modal, serta keputusan seperti sewa beli dan sebagainya. Untuk model yang kedua yaitu teori terkait peristiwa ekonomi. Jenis teori ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ekonomi yang dapat berdampak besar bagi kelangsungan hidup perusahaan, misalnya kebangkrutan,
pengambilan perusahaan, penggabungan usaha, serta peringkat obligasi. Next. Selanjutnya yaitu metode dalam paradigma kegunaan. Metode yang digunakan dalam paradigma kegunaan keputusan berfokus pada cara-cara praktis untuk mengukur seberapa baik informasi akuntansi dapat membantu dalam membuat keputusan bisnis. Contoh metode yang digunakan yaitu menggunakan teknik empiris, yaitu mengandalkan data yang bisa diukur. Yang kedua, pendekatan yang menggunakan analisis diskriminan, yaitu dengan cara mengelompokkan data. Dan yang terakhir yaitu mengelompokkan a priori atau mengelompokkan data berdasarkan karakter tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya yaitu gambaran subjek permasalahan dalam paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan ini dalam akuntansi berfokus pada relevansi informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, informasi akuntansi dinilai bukan hanya dari sisa penyajiannya, tetapi dari seberapa besar informasi tersebut mampu membantu pihak-pihak yang mengambil keputusan ekonomi, seperti investor, kreditur, maupun manajemen perusahaan. Model kegunaan keputusan ini digunakan untuk menilai apakah informasi akuntansi tertentu dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam model ini, informasi dianggap relevan jika sesuai dengan kebutuhan model keputusan yang digunakan. Artinya, penilaian terhadap informasi akuntansi selalu dikaitkan dengan konteks penggunaannya dalam suatu proses pengambilan keputusan tertentu. Untuk relevansi informasi dalam hal ini berarti bahwa informasi tersebut memiliki hubungan langsung dengan model keputusan yang sedang diterapkan. Sebagai contohnya, jika suatu properti dinilai atau diukur berdasarkan model keputusan tertentu, maka ukuran properti tersebut dianggap relevan untuk model itu. Dengan demikian, informasi tidak hanya dinilai dengan sifatnya yang umum, tetapi lebih kepada kecocokannya dengan kerangka keputusan yang sedang digunakan. Maka dari itu, keseluruhan konsep ini menekankan bahwa penggunaan informasi akuntansi bergantung pada relevansinya terhadap model keputusan yang diterapkannya. Jadi, informasi hanya dianggap berguna jika sesuai dengan kriteria atau kebutuhan dari model pengambilan keputusan tertentu. Relevansi menjadi kunci utama yang menentukan apakah informasi akuntansi dapat berkontribusi secara langsung terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau pengguna individu. Brans mengusulkan hipotesis yang menghubungkan penggunaan dan relevansi dari informasi akuntansi terhadap konsepsi pengambilan keputusan akuntansi dan informasi lain yang tersedia terhadap dampak informasi akuntansi pada berbagai keputusan penelitian akuntansi keperilakuan adalah studi mengenai bagaimana fungsi-fungsi dan aturan akuntansi mempengaruhi perilaku dari para akuntan dan akuntan. Selanjutnya yaitu teori paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau penggunaan individu. Kebanyakan penelitian telah dilakukan tanpa keuntungan dari informasi yang eksplisit dari suatu teori, umumnya sebagai alternatif dari pengembangan teori-teori akuntansi ini. Keperilakuan yang tepat adalah meminjam dari disiplin ilmu yang lain. Teori-teori yang dipinjam ini meliputi yang pertama, relativisme kognitif dalam akuntansi, yang kedua relativisme kultural dalam akuntansi, yang ketiga dampak keperilakuan informasi akuntansi, yang keempat relativisme linguistik dalam akuntansi, yang kelima hipotesis fungsional dan visasi data, yang keenam hipotesis induk informasi, yang ketujuh hipotesis organisasional dan kelonggaran penganggaran, yang kedelapan pendekatan kontingensi terhadap perancangan sistem akuntansi, yang kesembilan penganggaran partisipatif dan kinerja, dan yang terakhir model-model pemrosesan informasi manusia yang mencakup model lensa, model pertimbangan probabilistik, model perilaku prakeputusan, dan pendekatan gaya kognitif. Selanjutnya akan dilanjutkan.
Selanjutnya ada gambaran subjek permasalahan. Bagi mereka yang menerapkan paradigma ini, subjek permasalahan yang mendasar adalah respon dari pengguna individu terhadap variabel akuntansi. Para penyokong berpendapat bahwa kegunaan keputusan dari variabel akuntansi didapatkan dari perilaku manusia. Tujuan penelitian akuntansi keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Selanjutnya untuk metode, mereka yang menerima paradigma ini cenderung untuk menggunakan seluruh metode yang didukung oleh para behavioris. Teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan kuesioner, serta percobaan adalah metode yang paling disukai. Hal ini juga merupakan titik awal yang baik untuk validasi lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada paradigma kegunaan keputusan, pengambilan keputusan, dan perilaku pasar agregat. Kondis mengembangkan paradigma pasar agregat yang menyatakan bahwa nilai informasional angka akuntansi ditentukan oleh respon pasar. Ia menolak anggapan bahwa prosedur akuntansi menyebabkan ketidakefisienan pasar atau bahwa pengguna bisa dikondisikan untuk merespon angka tertentu yang akan membuka peluang keuntungan abnormal yang bertentangan dengan pasar efisien. Gontis dan Dupach menyusun kerangka teoritis untuk menilai prosedur akuntansi alternatif melalui analisis harga saham, meskipun terbatas dalam kasus kegagalan pasar seperti free rider. Mereka juga menyoroti masalah seleksi informasi dan pengaruh informasi terhadap efisiensi pasar. Beaver dalam karyanya yang sejenis menegaskan tentang pentingnya pemahaman hubungan antara data akuntansi dan harga saham dikarenakan harga dapat mempengaruhi kekayaan dan keputusan investasi. Next. Selanjutnya ada gambaran subjek permasalahan. Bagi mereka yang menerapkan paradigma ini, subjek permasalahannya adalah respon pasar agregat terhadap variabel-variabel akuntansi. Para penulis setuju bahwa kegunaan keputusan dari variabel akuntansi diperoleh dari perilaku pasar agregat atau seperti yang disajikan oleh Gontis dan Dupach, bahwa harga dampak-dampak dari prosedur atau spekulasi akuntansi alternatif yang dapat dinilai dari perilaku pasar agregat. Next. Selanjutnya ada teori hubungan antara perilaku pasar agregat dan variabel akuntansi didasarkan pada teori mengenai efisiensi pasar modal. Teori ini mengatakan bahwa harga pasar sebetulnya mencerminkan seluruh informasi publik, tidak bias dan responsif terhadap informasi baru. Akibatnya, tidak ada pengembalian abnormal yang dapat diperoleh dari informasi yang telah tersedia, dan setiap perubahan informasi akan langsung membentuk equilibrium baru. Teori ini mencakup tema paradigma perilaku pasar yang meliputi model pasar efisien, hipotesis pasar efisien, model penetapan harga aktiva modal, teori penetapan harga arbitrase, dan teori equilibrium mengenai penetapan harga opsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, metode paradigmanya sendiri itu ada 7, yaitu yang pertama ada model pasar, yang kedua ada model estimasi beta, yang ketiga metodologi studi peristiwa, yang keempat model penilaian dari Olsen, yang kelima model evaluasi neraca tingkat harga, yang keenam model memuat informasi dari laba, dan yang ketujuh model mengenai hubungan antara laba dan pengembalian. Next slide. Selanjutnya yaitu paradigma informasi atau ekonomi. Felton mengusulkan suatu kerangka kerja untuk menentukan nilai dari sebuah perubahan dalam keputusan informasi. Kerangka kerja ini bergantung pada masing-masing komponen yang dibutuhkan untuk menghitung pengembalian atau manfaat yang diharapkan dari suatu sistem informasi tertentu. Brundle menilai kegunaan dari paradigma ini terhadap perkembangan massa datang dari teori akuntansi dan menawarkan pendekatan ekonomi informasi terapan. Pendekatan ini terdiri atas pengakuan secara eksplisit setiap komponen dari model informasi atau ekonomi dan memperluas ruang lingkup dari rancangan akuntansi untuk mencakup seluruh komponen. Brundle mendefinisikan komponen tersebut sebagai filter, model, saluran, penguraian kode, dan aturan keputusan. The use of models in information evaluation dari Felton dan Dembski menyajikan dan membahas sebuah model mengenai pilihan informasi
yang melihat evaluasi informasi dari segi biaya manfaat dan sebagai suatu proses berurutan. Prosesnya, sistem informasi akan menghasilkan sinyal untuk mengambil keputusan dan memilih tindakan yang dilakukan. Tindakan ini menentukan memengaruhi peristiwa di masa depan, dan evaluasi informasi harus mempertimbangkan proses pembuatan sinyal, pemilihan tindakan, hubungan tindakan dengan peristiwa, serta biaya operasional sistem informasi. Next. Untuk gambaran subjek permasalahannya, bagi mereka yang mengadaptasi paradigma ini, subjek permasalahan yang mendasar adalah satu, informasi adalah suatu komoditas ekonomi. Yang kedua, perolehan informasi adalah serupa dengan masalah mengenai pilihan ekonomi. Informasi akuntansi dievaluasi menurut kemampuannya dalam meningkatkan mutu dari pilihan yang optimal, yang harus dipecahkan oleh individu atau sejumlah individu yang heterogen. Sehingga individu yang bersangkutan kemungkinan akan menghadapi dua tahap proses. Tahap pertama yaitu sistem informasi akan memberikan sinyal-sinyal yang berbeda. Tahap kedua, pengamatan dari suatu sinyal akan mengakibatkan revisi kemungkinan dan pilihan dari tindakan terbaik yang sesuai. Sistem informasi yang memberikan ekspektasi kegunaan paling tinggi akan lebih diinginkan. Next slide. Untuk teori ini sendiri, paradigma informasi atau ekonomi mengambil pemahaman dari teori kelompok yang dikembangkan oleh Marshak dan Redner dalam teori keputusan statistik dan teori pemilihan ekonomi. Hasilnya adalah suatu teori evaluasi informasi normatif untuk analisis sistematis dari alternatif-alternatif informasi. Hal penting bagi paradigma informasi atau ekonomi adalah asumsi ekonomi tradisional dari perilaku pemilihan yang rasional dan konsisten. Untuk metode dari paradigma ini, mereka yang menerima paradigma informasi atau ekonomi umumnya menerapkan pemikiran analitis berdasarkan atas teori keputusan statistikal dan teori pemilihan ekonomi. Pendekatan ini terdiri dari pengisolasian hubungan dan dampak-dampak umum alternatif skenario dan menerapkan analisis revisi Bayesian dan kriteria biaya keuntungan untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan akuntansi. Asumsi dari pendekatan ini adalah rasionalitas. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.